Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam calon jutawan, calon miliarder. Mudah-mudahan yang nonton channel Mas Bro semua akan saya doakan jadi jutawan, jadi miliarder, bebas dari miskin, bebas dari kere. Kita pakai ilmu, belajar, pakai sungguh-sungguh ya, setulus hati. Jangan mudah dikecoh berita-berita setan di sana-sana ya. Kita harus punya prinsip di dalam bermain kripto. Biasa untuk awal video, untuk menemani Anda aktivitas di hari Kamis ini, mudah-mudahan sukses selalu, penuh keberkahan. Kita sama ya, walaupun kerja kantoran, kerja di lapangan, kerja di ojek, kerja apapun, yang penting halal. Yang namanya kerja itu sudah dibagi-bagi, tugasnya sudah masing-masing. Kalau semua orang kerja di hotel semua, siapa yang mau bikin padi, menanam padi di sawah? Tentunya kan kita semua saling membutuhkan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling cuan, bukan saling melarat ya, ngajak-ngajak kok sangkut, ngajak-ngajak kok koin kemin, jangan. Untuk pemula ya, hari ini saya akan memberitakan berita yang sangat menggelikan. Jadi kita ada berita mengenai Gary Gensler ya. Jadi hari ini santai-santai aja untuk menambah semangat kita dalam berinvestasi, dan akan jadikan strategi kita ke depan untuk balance dengan berita-berita yang fat food yang baik ataupun yang buruk. Kita agar memahami, punya strategi khusus di dalam bermain kripto. Kita harus konsisten. Yang jelas, yang namanya ada berita ABCDC sampai Z, nggak usah Anda hiraukan. Saat ini orang yang kaya dari kripto itu orang yang cerdas, orang yang pinter, dan jadi jutawan itu orang yang masuk 1 tahun menjelang halving BTC. Nggak peduli fat food, nggak peduli langit runtuh, gunung jeblok ya, meleduk ya, yang penting kondisinya masuk di mana 1 tahun menjelang halving BTC. Itu memang benar kenyataannya. Ini saya buktikan ya. Tahun 2020 harga kripto kan kayak sampah. Pas 1 tahun kemudian di tahun 2021 bull market harganya setinggi langit. Juga sama saat ini, sama, nggak ada beda ya. Tahun ini 1 tahun menjelang halving BTC, berarti kemarin di Januari ataupun di tahun 2022 akhir tahun ya, tepatnya Januari, itu kan harga BTC itu kan melemah sekali. Kripto semua hancur habis-habisan ya. BTC aja sampai 250 sampai 260 juta. Itu kan bottomnya di situ. Nah, sekarang itu menjelang halving BTC itu tinggal berapa lagi? Tinggal 6 bulan lagi. Artinya yang masuk kemarin di awal tahun 2023 berarti 1 tahun menjelang halving BTC itu yang pas. Sekarang kondisinya pasti udah cuan lebih dari 100% yang beli kripto, terutama BTC. Kemarin Cardano harganya berapa? 38, maksudnya 3.800. Sekarang sudah berapa? Hampir ratusan persen. SRP kemarin berapa harganya? Waktu itu kan sama, mirip-mirip ya, antara SRP, Cardano, Polygon ya, bahkan di bawah 3.000 waktu bear market tuh yang namanya Cardano sama Matic. Ternyata sekarang harganya sudah melambung, memang tepat 1 tahun menjelang daripada halving BTC. Kalau sekarang Anda masuk pun nggak telat. Yang penting kalau ada penurunan itu hal yang biasa, yang mana tahun depan sudah halving BTC. Nggak usah mendengar berita fat food segala macam tetek bengek intrik yang luar biasa, bikin pusing saja. Yang penting kita harus konsisten, yang mana tahun depan halving BTC. Nggak peduli dengan langit runtuh ataupun gunung jeblok ya. Percaya nggak Anda? Kita buktikan tahun 2021 itu ada kopet ya, kopet 19, kopet kapet itu ya. Tapi yang namanya BTC halving ya, waktunya rewetnya dipotong ya, blok rewetnya dipotong, penambangannya ya, hadiahnya dipotong 50%, kelangkaan BTC, sedangkan demandnya menguat terus, otomatis ya tidak peduli berita-berita sana sini langit runtuh ataupun bumi meleduk, gunung jeblok ya, tetap saja terbang naik, karena itu udah psikologinya orang pada berbondong-bondong masuk memanfaatkan daripada halving BTC ya. Mau contoh yang
goblok lagi, yang lebih mudah lagi, yang recehan lagi gampang ya. Kalau Anda lapar, kalau perut lapar itu nggak peduli gunung jeblok, langit runtuh. Yang namanya lapar, lapar aja. Makan baru kenyang. Sama juga di BTC kayak gitu cara bodohnya ya. Waktunya orang pada haus masuk ke kripto ya masuk saja, nggak peduli punya uang ataupun nggak punya uang. Emangnya kalau nggak punya uang nggak makan, kan tetap makan. Itu di situ, makanya nggak peduli lagi. Yang mana sekarang saja masuk fast food tuh ya biasa kerjaannya dia, media yang punya dia, yang bayar dia. Media itu kan tinggal memberitakan saja, atau berita bagus ataupun jelek, urusan apa, yang penting kan media dibayar, itu aja udah selesai langsung ya. Ini berita yang sangat mantap sekali, bisa untuk jadikan kita guruan di sini. Yang penting ini salah satu juga diambil juga positifnya. Nanti kripto mungkin akan lebih mudah sekali, tidak banyak dicekal kayak yang sudah dibilang sekuritas sama Gary Gensler itu mungkin agak sedikit berkurang. Yang mana juga sebetulnya orang US itu kan pemain kripto terbanyak, terbesar, mereka juga banyak dari institusi. Orang-orang besar itu bermain kripto, ngapain ya kripto mau dicekal cekil kancil apa ya. Ini langsung aja beritanya yang sangat mengetawakan ini ya, yang mana gaji ketua SEC Gary Gensler ya, Gensler Pak Glongsor, akan dipotong hingga hanya $1, bro. Ini fakta sebenarnya ya. Gaji ketua SEC Gary Gensler akan dipotong hingga hanya $1. Aduh. Ini sangat luar biasa, ini berita yang sangat tentunya menggelikan sekali ya. Ini seorang Gary Gensler ya akan dipotong gajinya ya, ditinggalin cuma digaji 1 tahun $1. Gila ini. Gemblung ya. Sebuah usulan yang cukup kontroversial baru-baru ini muncul dari seseorang anggota legislatif Amerika Serikat. Usulan tersebut adalah memotong gaji ketua sekuritas and exchange commission SEC Gary Gensler hingga hanya $1 per tahun. Hihihi. Aduh, gimana ini? Apa alasan dibalik usulan ini dan bagaimana dampak bagi SEC dan pemerintah AS? Ayo kita simak uleg-uleg, ublek-ublek bareng-bareng berita ini ya. Anggota legislatif AS Tim Burchett mengusulkan pemotongan gaji Gensler dalam sebuah amandemen untuk Financial Service and General Confinement atau VSGG. Usulan ini merupakan bagian dari proposal yang lebih luas untuk mengurangi dana regulator. Waduh, ini berita macam naon ini, sangat bisa dijadikan ketawaan ini ya. VSGG sendiri adalah undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah secara signifikan. Saat ini Gensler diperkirakan menerima lebih dari $303.000 per tahun untuk tugasnya sebagai kepala SEC. Ya, Burchett bukan satu-satunya anggota legislatif yang menargetkan SEC. Jadi memang SEC itu sebetulnya banyak ditarget, bro. Yang mana juga di US itu kan banyak pemain kripto yang banyak kaya cuan dari kripto, termasuk pemerintah US sendiri itu kan paling banyak punya kripto dari hasil sitaan itu. Ya, jadi memang lucu sebetulnya permainan ini kan, seolah-olah mencekal daripada kripto, dibilang sekuritas, padahal ya di balik itu semua dia juga banyak pasang up, pasang short, bermain di kripto. Ya intinya ya pemerasan lah, dengan ditandai dengan regulasi yang enggak jelas. Kalau jelas saya rasa semua kripto, pelaku-pelaku usaha kripto akan mengikuti daripada regulasi yang ada ya, yang pada kenyataannya kan memang regulasinya ataupun dari aturan mainnya kan memang enggak jelas gitu ya. Dalam undang-undang ini ada usulan untuk memotong dana sejumlah agensi pemerintah. Steve Womack yang memperkenalkan undang-undang ini ke Komite Aturan DPR pada 6 November mengatakan bahwa SEC dan agensi lainnya telah menjadi beban keuangan yang tidak perlu bagi pemerintah. Gemblung ya,
geblek ya, bener-bener ini SEC itu termasuk menjadi beban pemerintah ya, arogan, sok-sokan ya, menghabiskan dana, padahal dia selalu mendapatkan uang ya dari pelaku-pelaku kripto, tapi mungkin uangnya dikentit sendiri ya, malah kacau ya. Jadi aduh, kritik terhadap SEC dan Gensler ya betul-betul luar biasa. Mau digaji cuma 1 tahun $1 bro, apakah nggak kupat kapet? Ini bukan pertama kalinya Gensler dan SEC mendapatkan kritik dari politisi AS. Pada 12 Juni anggota DPR AS Warren Davidson dan Tom Emmer memperkenalkan SEC Stabilization ACT ke DPR. Salah satu ketentuan utama undang-undang ini adalah menghapus Gensler sebagai ketua SEC. Jika disahkan, undang-undang ini akan memecat Gensler dan mendistribusikan kembali kekuatan agensi antara ketua dan komisaris SEC. Undang-undang ini juga akan menciptakan posisi direktur eksekutif dan menambahkan komisaris ke agensi untuk mencegah satu partai politik memiliki mayoritas pengaruh. Davidson dan Emmer telah lama menjadi kritikus SEC yang dipimpin Gensler, dan Emmer mengecam Gensler sebagai regulator berbadan buruk dan menjijikan dan menuduhnya menyemprot komunitas kripto dengan tindakan penegakan hukum tanpa melihat aktor buruk yang sebenarnya. Ini betul-betul berita yang sangat aduh ya, betul-betul luar biasa, tentunya bikin kita semangat lagi ke depan untuk investasi kripto. Mungkin dengan dipecatnya Gensler ini ya, walaupun nggak dipecat, kemungkinan kalau gajinya 1 tahun nanti disetujui cuma $1, gimana bro? Obat-obat ondal-ondal di jalan dia nguli ya. Usulan pemotongan gaji Gensler ini tentunya menimbulkan berbagai reaksi, namun yang pasti ini menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya dunia regulasi keuangan dan kripto di AS. Bagaimanapun kita perlu menunggu dan melihat bagaimana usulan ini akan berdampak pada masa depan SEC dan regulasi kripto di AS. Aduh, mantap jaya. Tentu sudah ya, cukup padat merayap berita ini. Ini sangat berita yang bisa kita jadikan lelucon. Semangat ya, yang selama ini kripto dibantai habis-habisan dengan SEC ya, terutama si Gary Gensler itu. Sekarang Gary Gensler akan digaji 1 tahun cuma $1 saja. Dia akan jadi ondal-ondal kupat kapet, yang tadinya yang ondal-ondal kupat kapet tuh kita semua, teman-teman kita semua, dan nangis di pojokan. Sekarang gantian Gary Gensler akan ondal-ondal opat-opat kapet ya, di jalanan sambil nangis di pojokan, disurakin anak-anak. Sekarang bergeser di Gary Gensler ya. Saya rasa cukup ya untuk pagi ini, nambah semangat Anda dalam aktivitas di hari kerja hari Kamis ini. Mudah-mudahan kerja Anda berkah, semangat, sehat selalu, penuh rezeki ya, dan jauh dari mara bahaya ya. Yang mana Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.